Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Boy Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 16042053. Pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai tentang pengadaan barang atau jasa di dalam pemerintahan. Yang kedua, definisi dari pengadaan tersebut. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Perpres ini diundangkan Menkumham Yasona Lawli dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 33 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018. Pertimbangan ditetapkannya Perpres ini adalah yang pertama, bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Yang kedua, bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf A, perlu pengaturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum Perpres ini yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dalam Perpres ini pertama, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua, penggunaan anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau perangkat daerah. Yang ketiga, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Yang keempat, pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi yang pertama, barang, pekerjaan kontribusi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Tujuan pengadaan barang atau jasa di dalam pasal 4. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dan dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa mematuhi etika sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan kecepatan tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Pelaku pengadaan barang atau jasa terdiri atas yang pertama PA, yang kedua KPA, yang ketiga PPK, yang keempat penjabat pengadaan, yang kelima pokja pemilihan, 6 agen pengadaan, 7 PJPHP atau PPHP, yang 8 penyelenggara swakelola dan penyedia. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Yang kedua, selanjutnya mengenai definisi dari pengadaan. Pada dasarnya, pengadaan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan berasal dari kata ada dan ditambahkan awalan pe dan akhiran an, sehingga mempunyai arti pengadaan adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Secara umum, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Kepres Nomor 54 Tahun 2010, definisi pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN dan APBD, sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non-pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa dalam sektor pemerintah. Dalam pelaksanaan proses pengadaan baik pada sektor pemerintah maupun non-pemerintah harus menganut nilai dasar ataupun prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, efektif. Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisien. Kegiatan pengadaan diusahakan dengan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, transparan. Adanya suatu keadaan di mana pihak ketiga kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang atau jasa yang akan dibeli. Yang keempat, terbuka. Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang kelima, bersaing. Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang yang sehat antar penyedia. 6. Adil atau tidak diskriminatif. Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu. 7. Akuntabel. Kegiatan pengadaan dapat ditelusur dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik sektor pemerintah dan non-pemerintah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip di atas agar dapat terlaksana dengan sebaik-baik mungkin dan menghindari terjadinya kesalahan. Demikian sedikit pemaparan dari saya mengenai materi ini. Apabila ada terlebih dan kurang atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.